Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kembali kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau. Dan terlebih Tuhan, saat ini waktunya bagi kami kembali untuk belajar firman Tuhan. Bapa, hamba sungguh memohon setiap kami yang mengikuti akan pemberitaan firman ini, kami semua sungguh dengan rendah hati mau mendengarkan, mau belajar. Dan terlebih lagi apa yang kami terima yang adalah anugerah-Mu, kami dengan penuh sukacita melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, dan tolong semua jemaat-Mu yang mengikuti pemberitaan ini. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan baik dan dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Nah saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari beberapa murid Yesus. Dan pada hari ini kita akan melihat satu murid Yesus, yaitu Thomas. Dan dari pembelajaran akan Thomas, saya kemudian membawa kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayat 24 sampai yang ke-29. Dari perikop ini, saya mengambil satu tema untuk sama-sama menjadi dasar perenungan kita. Now you see me. Mari saudara sekali lagi di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Terpujilah Tuhan karena anugerahnya, firman yang sudah Dia berikan kepada setiap kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin memulai kemudian khotbah saya ini saudara dengan sebuah pemikiran seperti ini. Ya, mari coba sama-sama kita perhatikan. Kadangkala saudara, pikiran sangat mempengaruhi untuk rasanya tidak mempercayai apa yang dilihat oleh mata. Sekali lagi saudara, kadangkala pikiran sangat mempengaruhi untuk rasanya tidak mempercayai apa yang dilihat oleh mata. Nah saudara, itu seringkali kita temui ketika kita menonton sesuatu yang begitu menakjubkan. Misalnya ketika kita menonton sulap, ya, atau ketika kita menonton sebuah atraksi sirkus, maka kemudian kita akan berkata dalam benak kita mungkin, atau langsung terlontar dari mulut kita, kok bisa? Kok bisa ya? Itu yang ada saudara. Nah juga saudara, saya kemudian memikirkan lebih lagi, ternyata tentu saja hal ini tidak terjadi hanya dalam sebuah trik, dalam sebuah sirkus,
sulap dan sebagainya, tetapi juga dalam kehidupan nyata, saudara. Rasa tidak percaya kadangkala muncul ketika melihat sebuah kenyataan yang bertolak belakang dengan yang ada di pikiran. Saya beri contoh seperti ini, saudara. Saya mengenal seorang bapak, ya. Terakhir saya bertemu dengan dia itu dalam kondisi yang baik, sehat. Dia seorang pria yang tinggi, besar, yang penuh semangat dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang ada. Sekian lama saya kemudian tidak melihat dia, lalu kemudian saya melihat di sebuah media sosial. Dan sesungguhnya saudara, saya ketika melihat perawakan yang ada di media sosial tersebut, saya hampir tidak mengenali. Sangat berbeda. Dan itu terjadi memang karena sakit yang dia alami. Nah waktu itu kemudian ketika saya melihat tersebut, yang muncul kemudian dalam benak saya, kok bisa? Tapi catatan saudara, saya sungguh mengucap syukur bahwa kemudian bapak ini dirawat dan dicintai oleh keluarganya dengan sedemikian rupa. Tetapi sekali lagi fokus saya adalah kemudian ketika ada sesuatu yang bertolak belakang dengan yang ada di pikiran, kita akan sulit untuk kemudian mempercayainya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Dalam karyanya, dalam rancangannya atas hidup kita, saudara. Mari coba kita pikirkan begini. Seberapa besar kita percaya pada Tuhan yang tidak terlihat oleh mata jasmani? Seberapa besar keyakinan kita akan pimpinan Tuhan yang tidak terlihat oleh mata jasmani? Seberapa besar kita mampu berkata semua akan baik-baik saja? Karena iman kita terhadap Tuhan yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, jelas ini bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang begitu sulit saudara. Tapi mari saudara, saya mengajak kita dengar baik-baik. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus Kristus menyatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah saudara, perkataan ini muncul ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, khususnya ketika Yesus bertemu dengan Thomas, saudara. Nah apa yang terjadi pada Thomas dalam kisah ini akan menjadi pembelajaran bagi kita di dalam kemudian perenungan kita menyikapi kehidupan yang ada, yang sedang kita hadapi saat ini. Nah saudara, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Alkitab. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak menutup Alkitabnya. Masih di dalam Yohanes pasal 20, sama-sama kita akan belajar saudara. Kalau kita melihat di dalam ayat 19, beberapa ayat sebelum dari pembacaan kita, saudara mendapati di situ Yesus pertama kalinya boleh dikatakan menunjukkan diri kepada murid-muridnya yang nanti kemudian mereka disebut sebagai rasul, saudara. Ini pertama kalinya momen di mana kemudian Yesus menunjukkan dirinya kepada para murid, saudara. Nah pada waktu itu saudara, kalau saudara melihat kemudian di dalam Injil yang lain yaitu Injil Lukas, reaksi murid-murid pada waktu itu awalnya takut, saudara. Awalnya mereka gentar. Kenapa? Karena mereka melihat itu hantu. Mereka mengira itu hantu, saudara. Tetapi kemudian setelah Yesus meyakinkan murid-murid, maka kemudian Alkitab berkata mereka menjadi bersukacita. Artinya mereka percaya, ya benar, itu Yesus, itu Tuhan, itu guru kami. Satu hal yang luar biasa saudara. Nah yang menarik saudara, dari kemudian pertemuan ini, Yesus dengan murid-muridnya, pada waktu itu Thomas sedang tidak bersama-sama dengan para murid. Jadi dari 11 murid yang kita tahu ini saudara, hanya 10 yang ada. Thomas nggak ada saudara. Karena kita tahu Yudas sudah tidak bersama-sama lagi saudara ya. Nah pertanyaan kemudian muncul adalah, mengapa Thomas tidak ada? Mengapa Thomas tidak bersama-sama dengan murid yang lain? Saudara, ada yang berkata bahwa kemungkinan besar ini karena sikap Thomas seorang yang pesimis atau ragu-ragu saudara. Mungkin saya coba memikirkan saudara, Thomas mungkin berpikir, buat apa kumpul lagi? Guru tidak ada lagi, Tuhan tidak ada lagi, tidak ada gunanya untuk kumpul lagi.
Nah saudara, di dalam dunia ini ada begitu banyak manusia yang hidup di dalam sikap yang pesimis saudara. Termasuk anak-anak Tuhan banyak yang pesimis, bahkan pesimis terhadap Tuhan. Saudara, secara tidak langsung saya pernah pesimis terhadap Tuhan. Tapi mungkin itu lain kali saya bisa menceritakannya. Tetapi saya pernah saudara, pesimis terhadap Tuhan. Saudara juga mungkin pernah atau sadar atau tidak sadar saudara kemudian pesimis terhadap Tuhan. Bahkan dengan kondisi yang kita alami saat ini dalam pekerjaan, dalam relasi, dalam rencana hidup, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Mungkin saat ini Anda sedang merasa pesimis terlebih lagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita pesimis terhadap Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam pengalaman iman saya mengikut Tuhan, saya mendapati itu terjadi karena iman kita sedang kemudian diuji. Iman kita tidak begitu kuat, mungkin masih terlalu dangkal. Kita belum memiliki pengenalan yang cukup akan Tuhan yang begitu luar biasa dan yang begitu ajaibnya. Tapi saudara percayalah, kasih dan kepedulian Tuhan akan anak-anaknya jauh melebihi yang bisa kita bayangkan. Rancangan dan rencananya atas kita jauh melebihi yang bisa kita pikirkan. Dia mengerti bahkan ketika kita mungkin terjebak di dalam rasa pesimis saudara. Nah mari coba kita melihat bagaimana Tuhan menolong Thomas. Karena dari situlah kita akan belajar. Tuhan akan menolong setiap kita yang sedang terjebak di dalam kebingungan atas situasi yang ada saat ini. Saudara, Thomas itu tidak tahu. Ya, Thomas itu tidak tahu bahwa Yesus kemudian menampakkan dirinya kepada murid-murid yang lain. Tetapi Alkitab dengan jelas kemudian berkata, ternyata murid-murid itu saudara tidak membiarkan Thomas. Setelah pertemuan antara kemudian Yesus dengan murid-muridnya, lalu kemudian mereka mencari Thomas dan menginformasikan tentang kehadiran Yesus, guru mereka, Tuhan mereka di tengah-tengah pertemuan itu. Mereka segera berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Saudara, yang bersaksi pada Thomas itu ada 10 orang, murid-murid Tuhan. Tetapi kemudian ternyata hal itu tidak membuat Thomas percaya. Itu tidak cukup buat Thomas, saudara. Nah di sini kemudian saya tergelitik untuk kemudian berpikir, mengapa? Ini teman-temannya sendiri. 3 tahun lebih bersama-sama. Kenal satu dengan yang lainnya. Mengapa dia tidak percaya? Saudara, yang ada di dalam pikiran Thomas lah yang mempengaruhinya. Nah saudara, saya akan mengajak kita untuk coba memikirkan hal ini lebih lagi. Saya mau ambil contoh bahwa ternyata bukan cuma Thomas yang tidak percaya. Murid-murid yang lain pun sebenarnya tidak percaya saudara. Saya mulai dengan kemudian ketika seorang murid perempuan, saudara ingat itu tercatat dalam Lukas pasal 24 saudara. Di situ ada kemudian para perempuan yang datang ke kubur Yesus dan mendapati kubur sudah kosong. Lalu saudara di dalam Injil Lukas dikatakan lalu ada kemudian salah satu dari mereka yang bertemu dengan Yesus. Nah saudara, pertemuan ini lalu kemudian segera kemudian dikabarkan, diinformasikan kepada para murid. Ya, para murid Yesus yang menjadi pengikut Yesus selama 3,5 tahun. Jadi murid perempuan ini datang kepada murid-murid Yesus yang 10 orang, 11 orang ini. Lalu memberitahukan bahwa dia sudah bertemu dengan Yesus, dia melihat Yesus. Tetapi saudara, kalau saudara baca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-11, saudara mendapati di situ Alkitab berkata, bagi mereka itu omong kosong. Saudara perhatikan. Jadi bukan cuma Thomas, tapi murid-murid yang lain pun akan berkata, itu omong kosong. Saudara, Lukas kemudian menunjukkan sesuatu yang lain lagi saudara. Kita ingat peristiwa ketika ada 2 murid yang lain ya, yang sedang kemudian mengadakan perjalanan menuju ke Emmaus. Lalu kemudian dalam perjalanan itu tiba-tiba Yesus muncul dan kemudian bercakap-cakap dengan mereka. Sampai kemudian di sebuah rumah.
Nah di rumah itu setelah kemudian Yesus memecah-mecahkan roti, lalu kemudian memberkati kemudian roti yang ada itu. Lalu kemudian seakan-akan mata mereka terbuka dan mereka mampu mengenali itu guru, itu Tuhan. Lalu kemudian Alkitab mencatat bahwa Yesus kemudian menghilang. Tetapi kemudian rasa sukacita yang begitu besar itu membawa mereka untuk malam itu juga mereka kemudian kembali ke Yerusalem. Bertemu dengan murid-murid. Tetapi kemudian murid-murid tidak percaya. Itu terlihat saudara di dalam Injil Lukas pasal kemudian 24 ayat 36 sampai 38. Itu terjadi ketika saya katakan tadi di awal. Yesus muncul dan mereka mengira itu hantu. Mereka tidak percaya yang disampaikan oleh dua murid yang lain itu. Saudara, kembali pertanyaan yang tadi. Mengapa mereka tidak percaya? Mengapa kemudian murid-murid Yesus ini, 11 ini termasuk kemudian Thomas, tidak percaya? Saudara, sekali lagi itu karena mereka terfokus pada pemikiran mereka sendiri. Mereka sangat dipengaruhi oleh orang-orang pada waktu Yesus menderita dan disalibkan. Saudara, mari coba kita ingat lagi apa yang terjadi. Di Taman Getsemani, Yesus kemudian ditangkap dan Yesus tidak berbuat apa-apa. Dia membiarkan dirinya kemudian diseret, ditarik. Lalu kemudian bagaimana Yesus menderita dan Yesus tidak berbuat apa-apa, saudara. Saudara, satu bagian yang menarik yaitu ketika kemudian Yesus diperhadapkan kepada Herodes. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Herodes senang bertemu dengan Yesus dan dia mengharapkan dia melihat mujizat. Ini saudara dalam pemikiran manusia. Pengen lihatnya tanda, pengen lihatnya mujizat saudara. Saudara juga mungkin ingat ketika kemudian Yesus disalibkan. Orang-orang pada waktu itu kemudian mengolok-olok Yesus, menghina Yesus. Mereka berkata, kalau engkau Mesias, kalau engkau kemudian anak Allah, kalau engkau itu raja, selamatkanlah dirimu. Saudara, inilah pemikiran manusia. Murid-murid juga berpikir kalau memang dia Tuhan, kalau memang dia Mesias, mengapa dia mati? Itu sangat memukul memang murid-murid pada waktu itu. Sehingga kemudian membuat mereka tidak percaya dengan apa yang akan mungkin terjadi. Apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak memahami dan membuat mereka tidak percaya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, yang saya kemudian coba pelajari dari bagian ini yaitu Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan kepada para murid untuk percaya kepadanya. Kepada perkataannya sekalipun saudara. Mereka belum melihat secara langsung. Tetapi para murid, terutama Thomas, gagal saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekian lama kita menjadi orang Kristen. Kita mengikut Yesus, beribadah, melayani. Saudara, pertanyaannya yang sangat mendasar, seberapa sungguh kita percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihatnya. Seberapa percaya kita akan firman yang sudah Dia berikan kepada kita. Saudara, setiap hari Minggu dalam kebaktian umum, lalu kemudian ada hari Rabu, temu doa, bahkan kemudian ada beberapa hari yang diisi kemudian dengan pesan pastoral yang ada. Dengan kata lain saudara, setiap hari Tuhan memberikan kita kesempatan untuk belajar mengenal Dia. Terus belajar mengenal Dia. Supaya kita boleh semakin percaya kepada Dia. Tapi pertanyaannya saudara, apakah kita menggunakan kesempatan itu? Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan adalah anugerah yang besar. Anugerah itu cukup untuk senantiasa menolong kita memiliki iman yang kuat dalam menghadapi hidup dengan segala kesulitan yang ada. Iya saudara, sungguh. Saudara, mari kita kembali memeriksa hati kita. Apakah kita sungguh mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dan percaya kepada-Nya? Apakah dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan kesempatan itu untuk membawa kita semakin mengenal dan semakin percaya kepada Tuhan? Ataukah kita menganggap, membosankan. Saya sudah tahu. Saudara, mari kembali kita mengoreksi hidup kita.
dalam setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita lanjut lagi saudara pada kisah Thomas. Saudara, dalam kisah itu dikatakan Thomas tidak percaya pada kesaksian para murid yang lain, saudara. Dia tidak percaya. Tetapi Tuhan Yesus tentu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Yesus kembali mendatangi dan menampakkan dirinya kepada para murid, khususnya kemudian Thomas. Jadi firman Tuhan mencatat dengan jelas, saudara, kalau kita kembali ke Yohanes, di situ disebutkan 8 hari kemudian, saudara. Ya, setelah kemudian 1 minggu lebih, 8 hari kemudian Yesus kembali mengunjungi mereka dan Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Dan secara khusus kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, lihatlah. Lihat luka yang ada di tanganku, di lambungku. Dan satu kata yang sangat penting saudara, yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini kemudian membuat saya berpikir saudara. Kalau saat ini, sekarang ini saudara, Tuhan ingin menunjukkan bukti keberadaannya, kehadirannya dalam hidup kita setiap hari. Saudara, kira-kira apa yang akan Tuhan tunjukkan pada kita? Sekali lagi saudara, kalau saat ini Tuhan ingin menunjukkan bukti keberadaannya, kehadirannya yang selalu ada untuk kita anak-anaknya, kira-kira apa yang akan Tuhan tunjukkan pada kita saudara? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya yakin salah satu yang akan Tuhan tunjukkan adalah hidup kita sendiri, diri kita sendiri. Saudara, kalau kita percaya pada Tuhan, maka kita pasti percaya bahwa Tuhanlah yang telah memelihara hidup kita sampai saat ini. Keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, anak-anak kita, diri kita secara pribadi, semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, karena itu saudara, saya percaya kalau kita melihat hidup ini, melihat karya Tuhan atas hidup ini, melihat pemeliharaan dan pimpinan Tuhan atas hidup ini, melihat kasih dan pengampunan Tuhan atas hidup ini, maka kita telah melihat Tuhan. Ya saudara, kita sudah melihat Tuhan. Ketika engkau kemudian pada malam hari kemudian berlutut berdoa dan bersyukur, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Maka sesungguhnya kita sudah melihat Tuhan. Ketika kemudian dalam peristiwa, dalam pekerjaan kita, dalam usaha ini, kemudian kita bersyukur karena ada sebuah hal yang terjadi dan kita meyakini itu pertolongan Tuhan. Sesungguhnya engkau sudah melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada Thomas. Setelah Yesus kemudian menunjukkan dirinya, menunjukkan luka-lukanya pada Thomas, tangannya, lambungnya. Saudara, di situ kemudian firman Tuhan mencatat Thomas, dia kemudian tunduk dan menyerahkan seluruh hidup dia pada Tuhan. Satu kalimat penyerahan yang jelas saudara. Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, inilah ungkapan iman dari Thomas. Inilah yang kemudian membawa Thomas menyerahkan seluruh hidup dia hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sejarah mencatat Thomas menjadi rasul yang memberitakan Injil Yesus Kristus sampai akhir hidup dia. Dia terus sejak dari pertemuan itu, dia terus berusaha, bekerja keras, berjuang, memuliakan nama Tuhan. Saudara, catatan sejarah menunjukkan sampai kemudian matinya, Thomas hidup percaya dan mempercayakan hidupnya seutuhnya itu kepada Tuhan. Dia menjadi pemberita Injil sampai ke India, saudara. Ya, dan yang menarik kemudian di dalam kemudian perjalanan hidup dia, sudah catatan sejarah mengatakan bahwa Thomas mati sebagai martir.
Dan dia mati ketika dia sedang berdoa. Dia dipanah dan dia kemudian mati. Dia mati bukan pada waktu dia lari karena ketakutan. Dia mati bukan pada waktu dia bersembunyi ketakutan. Tapi dia mati pada waktu dia sedang menyerahkan seluruh hidup dia kepada Tuhan ketika dia berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas tidak lagi memiliki keraguan akan Tuhan. Tidak. Tidak ada, Saudara. Dia sepenuhnya yakin kepada Tuhan, terutama dalam segala kesulitan yang dia alami. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang kita alami saat ini, saya tahu Saudara, begitu sulitnya. Dan bahkan mungkin hari-hari ke depan akan lebih sulit lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, apalagi hari esok. Kita nggak tahu, Saudara. Tetapi bukankah kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa? Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Yang kemudian telah membuktikan akan pemeliharaannya bagi kita anak-anaknya sampai saat ini. Yang bukan saja tahu akan hari esok, tetapi yang berkuasa sepenuhnya atas hari esok. Karena itu Saudara, mungkin Saudara, ketika kita melihat hari-hari yang kita alami saat ini, mungkin kita akan berkata, kalau Tuhan ada dan menyertaiku, mengapa hari-hariku suram? Mengapa hari-hariku gelap? Mengapa hari-hariku penuh dengan tangisan air mata? Hari-hariku berantakan. Hari-hariku berat. Kalau Tuhan ada, Dia berkuasa dan Dia menyertai, mengapa harus seperti ini? Saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, ketika engkau bahkan mungkin tidak bisa melihat Tuhan melalui hidupmu, karena begitu suram dan gelapnya hidupmu, saudara, kuatkanlah imanmu pada Tuhan. Jangan biarkan iblis menarik kita jauh dari Tuhan. Menggunakan kesempatan yang ada dalam kesulitan yang kita hadapi. Jangan, saudara. Tetapi sungguh sekali lagi, kuatkan iman kita. Kuatkan imanmu. Sesungguhnya tidak ada tempat yang lebih baik selain di dalam Tuhan. Dia sudah membuktikan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Dia sudah membuktikan ketika kemudian dirinya, Yesus Kristus, yang kemudian mati di kayu salib, menebus dosamu, dosaku, dosa umat manusia. Yang kemudian bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kuasa-Nya, kemuliaan-Nya, dan kepastian akan keselamatan yang Dia sudah rancangkan dan berikan kepada manusia. Sungguh saudara, tidak ada tempat yang lebih baik. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, ada pengharapan, kekuatan, dan damai sejahtera. Sekalipun di dalam lembah kekelaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini adalah lembah kekelaman. Tapi biarlah kita terus berpengharapan dan terus kuat dan terus minta damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu. Biarlah sungguh kita boleh mengalami Tuhan. Dan pada akhirnya bahkan kita melihat Tuhan sekalipun di dalam lembah kekelaman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tolong kami untuk mampu melihat-Mu Tuhan. Terlebih di dalam betapa sulitnya hidup yang sedang kami alami saat ini. Biarlah sungguh Tuhan Engkau yang menolong kami, tambahkan iman kami Tuhan.
Untuk kami sungguh menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami tetap percaya. Sekalipun mungkin kami tidak melihat. Kami melihat Tuhan melalui iman kami. Kami melihat Tuhan melalui kebenaran firman yang sudah dinyatakan Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, tolonglah kami. Hamba sungguh memohon Tuhan. Hamba merendahkan diri memohon kepadamu. Kiranya Engkau yang terus peduli terhadap kami umat-Mu. Kalau di antara kami ada yang sedang hidup dalam kekecewaan, sedang hidup dalam kemudian pesimis, rasa tidak percaya. Mulai bingung, kalut, dan mulai masuk dalam frustrasi. Tuhan, tolong topang kami. Kuatkan kembali iman kami, Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh kemudian tetap berpegang dan menyerahkan seluruh hidup kami ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Engkau Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang kami kemudian pelajari hari ini memenuhi, bahkan berkuasa atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.